Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada orang nanti mati menghadap Allah sembahyangnya banyak. Tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, awabin, isyraq, hajat. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa siyamin, puasa Senin Khamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Wa sadaqatin, sedekahnya banyak. Wa hajjin, haji banyak. Setahun ke Makkah 2 kali, umrah sekali, haji sekali. Tapi ternyata malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebab apa? Ternyata qad syatama hadza, lidah kasar mencaci maki, hamun si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Semua mereka ini kehilangan rahmat dari dalam hatinya. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka karena tidak ada rahmat kasih sayang dalam hati. Mereka ini disebut Allah pendusta-pendusta agama. Pendusta agama bukan Fir'aun, pendusta agama bukan Qarun, pendusta agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yatim, miskin, ketiga baru fawailul lil musallin. Allah bagi hak dia nombor 3. Bila engkau tak sembah aku, engkau pendusta agama level 3. Tapi yang VVIP, yang high class, bukan yang tak sembahyang, tapi orang yang yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Seolah-olah seakan-akan Allah ingin mengatakan, hakku boleh aku undurkan, tapi hak sesama manusia bila tercabut kasih sayang dari dalam hati, membuat orang menjadi pendusta agama. Bagaimana mungkin rahmat Allah turun kepada orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi selama ini kita merasa kita adalah orang baik kerana sudah baca Quran, kita merasa orang sudah baik berakhlak kerana kita solat duha, tapi sebenarnya kita tidak mendapatkan rahmat kerana tak ada kasih sayang kepada orang lain. Tak mau tahu, la yabitu syab'an wa jaruhu ila jambihi ja'i'un. Jangan sampai orang Islam tidur lelap sedangkan jiran tetangga mengerang kelaparan. Oleh sebab itu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi nak pergi ke tanah suci. Sampai di tengah jalan dia cium bau harum semerbak gulai. Berhenti sejenak, coba cari siapa, dari mana bau gulai yang harum ini. Maka rombongan kafilah haji pun, mereka dulu naik unta dari Irak menuju Makkah Al-Mukarramah. Mereka cari-cari, dapat ada seorang perempuan yang sedang memasak gulai. Itu ulama besar Abdurrahman bin Mahdi ingin merasakan apa rasa gulai yang harum semerbak ini. Kata perempuan yang memasak ini, tak layak seorang ulama besar memakan ini. Mengapa begitu? Sebab ini adalah bangkai tikus. Kenapa makan tikus? Kerana tak lagi ada di kampung ini yang halal untuk dimakan. Mendengar berita itu, Imam Abdurrahman bin Mahdi mengumpulkan semua wang yang akan dibawa ke Makkah Al-Mukarramah, semua wang yang akan menjadi perbekalan menunaikan ibadah haji. Sesiapa yang haji kedua, haji pertama wajib sila berangkat ke tanah suci, tapi yang bagi haji kedua, ketiga, kumpulkan, bagikan kepada fakir miskin. Kerana haji hanya wajib sekali, tapi menolong orang lain menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu berapa banyak orang yang pergi haji tapi tak mendapatkan haji mabrur, tapi orang tidak pergi haji untuk kedua ketiga, tapi pahala haji tahun itu dia mendapatkannya, karena tujuan daripada ibadah haji adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di padang Arafah tapi rahmat tak turun, ada yang di kampung halamannya rahmat turun. Kenapa? Hadis yang pertama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi rahmat ni tak nampak. Baju nampak, sorban nampak, peci, kopiah nampak, tapi rahmat tak nampak. Adakah di antara kita yang rahmat penuh dalam hatinya? Ada pula yang tak ada rahmat, kita pun tak tahu. Dan alhamdulillah Allah tak tunjukkan.
Andailah Allah tunjukkan ada alat untuk mengukur rahmat itu, lalu kemudian puan dan tuan memakainya dengan menggunakan handphone. Oh, rupanya yang bagi tazkirah itu pun tak juga ada rahmat dalam hati. Na'udzubillah. Biarlah itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi balik dari sini, mari kita laksanakan bagaimana tunjukkan rahmat dalam hati kita ini, kita bagikan kepada anak yatim, fakir miskin, orang susah, orang tak mampu, sesuai dengan kemampuan kita. Bila tak lagi ada di kota Kinabalu, cari kota-kota lain, pergi ke tepi laut, ke tepi sungai, tolong. Kerana itulah bukti bahawa kita bukan pendusta agama, bahawa kita masih lagi ada rahmat kasih sayang Allah dalam hati kita. Masa Nabi sedang duduk cium cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Datang seorang lelaki Badui menengok, memperhatikan. Lepas itu apa kata si Badui tadi? Aku ada 10 anak, tak satu pun pernah aku cium. Sedangkan Nabi memeluk mencium Sayyidina Al-Hasan dan Husain, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata si Arab Badui, 10 anakku, satu pun tak aku cium. Kata Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang dirahmati Allah, disayangi Allah, hanya orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. Bila kau tak ada kasih sayang kepada makhluk, maka Allah pun tak akan menaruh kasih sayang terhadap engkau. Jadi sejahat-jahatnya orang sekarang, walaupun bentuk dia macam penyanyi metal, pakai tato, pakai macam-macam, tapi kalau dah menengok budak kecil tentu ada rasa kasih sayang. Tapi orang kafir jahiliyah zaman dulu, walaupun dah masuk Islam, Arab Badui tetap merasa keras hati, tak nak mencium anak kecil. Ini yang terjadi pada orang Arab Badui yang melihat Nabi mencium Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, selepas membaca ayat Al-Quran mereka kaji isinya. Duduk berkumpul macam subuh tadi di Masjid Bandaraya Kinabalu. Lepas itu baca ayat-ayat Quran, selepas itu kemudian mengkaji isinya, maka Allah balas dengan 4. 3 kita buat, 4 balasan Allah. Yang kita buat cuma 3. Duduk berkumpul, baca ayat Quran, kaji isinya, pengajian, dibalas Allah. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Kedua, wasyiyat bihimur rahmah. Ini yang mengena dengan tajuk kita pagi ini. Wasyiyat bihimur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, haffat bihimul malaikah. Setelah rahmat turun, mereka dikelilingi malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang majelisnya diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila ada tazkirah, ada pengajian, siapapun yang bagi tazkirah, datang. Tak usah pikir profesor dia dari Kaherah ke, atau dari UKM, atau dari mana. Yang penting datang saja. Sebab niatnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah Ta'ala. Karena niat awalnya adalah mengambil turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadisnya sahih. Maka bila hari ini ada orang menuntut ilmu dengan ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, dalil lain, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ada pula yang berniat ingin mendapatkan barakah, memang tak salah. Dimanapun posisi, duduk di atas kah, di bawah kah, ada kerusi atau tidak, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau orang niatnya itu dari rumah niat untuk mendapatkan dunia? Berapa banyak orang dari rumah mendapatkan dunia tapi balik mendapatkan akhirat? Siapa dia? Suraqah bin Malik.
Ada seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik. Dia kejar Nabi Muhammad SAW dari belakang. Niat dia ingin mendapatkan 100 ekor unta. Karena kafir musyrik jahiliyah di Makkah sudah berikan iklan, siapa yang boleh membawa kepala Muhammad hidup atau mati akan diberi 100 ekor unta. Maka sila bawa. Suraqah pembunuh mengejar dari belakang. Manakala dia sudah mendekat kepada unta Nabi SAW, maka Suraqah terjatuh. Ujung kaki kuda Suraqah masuk ke dalam pasir dan dia jatuh. Seumur hidup Suraqah tak pernah jatuh dari kudanya. Saat itu dia tersadar bahwa yang ku kejar ini bukan manusia biasa. Tapi dia bangkit tegak lagi, dia kejar, dia hadang Nabi dari depan. Kemudian dia katakan, ya Muhammad, hari ini aku berhenti mengejar menghadang engkau karena aku sadar engkau bukan manusia biasa tapi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pesan Nabi kepada Suraqah? Arib anna. Suraqah, aku tak minta pada engkau banyak, satu saja. Arib anna, sembunyikan berita, information tentang kami. Akhirnya Suraqah pun balik ke Makkah. Suraqah pergi dengan niat membunuh Nabi, ingin mendapatkan seekor unta, tapi pulang membawa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka siapa yang dari rumah berniat mendapatkan dunia, jangan berkecil hati, kerana niat boleh berubah di tengah jalan. Innamal a'malu binniyat. Yang justru kita sedihkan adalah orang yang dari rumah niatnya untuk mencari ridha Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Rahmat sudah mulai turun kepada dia, tapi justru berubah di tengah jalan. Makanya yang diminta oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khairal umuri khawatimuha. Sebaik-baik perkara adalah khawatim, penutupnya. Awalnya boleh tak baik. Tentu yang paling baik adalah awal baik, tengah baik, ujung baik. Tapi andal awal tak baik. Andai awalnya tak baik, tengahnya tak baik, paling tidak ujungnya baik. Itulah maka selalu kita doakan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Oleh sebab itu, niat yang awalnya tak baik, maka kadang ustaz di awal tazkirah dia ajak jamaah, mari kita semua memperbaiki niat dengan mengucapkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kalau dibuat di masjid atau dalam hati saja, memperbaiki niat, tajdidun niyah, refresh, memperbaiki lagi niat, kerana mungkin niat sudah berubah, tidak lagi ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, rahmat turun pada orang yang ada rahmat kasih sayang dalam hati. Yang kedua, rahmat turun kepada orang yang ada di majelis ilmu dengan niat mencari ilmu untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul tapi tak ada sebut kata masjid, yadhkurunallah, berzikir menyebut Allah. Sama macam hadis ilmu tadi, ujungnya sama, pangkalnya saja yang berbeza. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul beramai-ramai, yadhkurunallah, mereka menyebut Allah, mulutnya menyebut Allah, hatinya mengingat Allah, sikapnya memuliakan Allah. Itu makna zikir. Tiga, mulut menyebut Allah, apakah subhanallah, apakah alhamdulillah, atau Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau astaghfirullah, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau membaca Yasin. Maka semuanya termasuk dalam zikir. Baca Quran zikir, salawat zikir, istighfar zikir, tasbih zikir, takbir zikir, semuanya zikir. Bahkan salat itu pun zikir, tapi zikir bukan salat. Salat itu zikir, tapi zikir bukan salat. Semua orang yang salat pasti berzikir, tapi tidak semua orang yang berzikir melaksanakan salat. Maka jangan sampai kita balik-balik, nanti dia salat tidak, tapi rajin berzikir. Kenapa awak tak salat? Cukup dengan zikir saja. Nah, ini tak betul. Kerana Allah sudah ajarkan aqwalun, ada ucapan, wa af'alun, ada perbuatan. Mufattatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salim. Ditutup dengan assalamualaikum. Maka saat berkumpul berzikir itu juga, kata Nabi, nazalat alaihimur rahmah,
turunlah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bila ada majlis zikir, majlis membaca Al-Quran, majlis khatam Quran, kana Anas bin Malik idza khatamal Quran, sahabat Nabi Anas bin Malik bila dia mengkhatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkan istrinya dan anak-anaknya, yad'u bihim, dan dia berdoa bersama. Itulah maka ada majlis khatam Quran. Anak lelaki sebelum berkhitan khatam Quran, anak perempuan ada malam berinai, ada malam memotong, ada malam memakai inai, ada malam orang merisik, ada malam orang marhaban, ada malam untuk berhatam Al-Quran, sampai walimah 7 hari 7 malam zaman dulu. Sekarang sehari semalam, tapi paling tidak ada majlis khatam Al-Quran. Ada orang mati juga begitu, majlis khatam Quran, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini, tapi kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juzuk, fahuwa hasanun, seelok-elok sebaik-baik khatam Quran. Tapi kalau tak ada waktu, busy, sibuk, tak sempat sekhatam Quran, maka dia pilihlah qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Yasin pun tak juga sanggup, sependek-pendeknya Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun juga tak sanggup, mati je lah. Apa lagi yang lebih ringan daripada itu? Hanya menggerakkan lidah, memakai air liur sedikit untuk mengundang turunnya rahmat, menjemput turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang dapat rahmat ada kasih sayang dalam hati. Yang kedua, orang dapat rahmat majlis ilmu. Yang ketiga, orang yang dapat rahmat majlis zikir. Yang keempat, hadis tentang seorang perempuan memberikan air minum kepada seekor anjing. Tiga-tiga ni tak baik. Perempuannya tak baik, anjingnya tak baik. Ada anjing baik Ustaz, Ashabul Kahfi. Itu ialah, tapi ini lain ceritanya. Lalu kemudian tempat mengambil air minum itu pun tak baik. Sebab yang dia pakai adalah kasut dia untuk mengambil air dari dalam perigi. Lalu dia berikan ke seekor anjing. 3 makhluk yang tak baik, menjijikkan, kotor, najis. Tapi kemudian Allah mengampunkan dosanya karena rahmat turun kepada dia. Oleh sebab itu ada rahmat kasih sayang bukan kepada manusia, tapi sampai kepada seekor hewan yang najis, yang kotor sekalipun. Bahkan terkait dengan anjing, kalau tadi ada seorang perempuan yang turun rahmat Allah kepada dia kerana memberikan minum kepada seekor anjing, bahkan cerita berbalik dalam Ashabul Kahfi. Allah sebut anjing dalam surat Al-Kahfi. Untuk apa Allah sebutkan? Kenapa Allah tidak sebut dalam Al-Quran itu solat subuh 2 rakaat pakai kunut? Tak ada dalam Quran. Kenapa Allah tak sebut dalam Quran solat zuhur 4 rakaat pakai tasyahud awal tidak bersuara? Tak ada dalam Quran. Tapi tentang ada anjing yang menjaga anak-anak muda yang beriman, Ashabul Kahfi, ada Allah sebutkan. Maka kata ahli tafsir, walaupun seekor anjing, kalau ada kasih sayang kepada hamba Allah, walaupun seorang hamba yang pezina, kalau ada kasih sayang kepada seekor binatang, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dalam hadis lain, seorang yang menjaga solatnya, puasa sunatnya, tapi kemudian dia tidak memberi makan kucingnya, maka tercabut rahmat Allah dari hatinya dan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Maka ketika menyampaikan tentang masalah kucing dan anjing, mesti seimbang. Sampaikanlah bagaimana seorang perempuan yang sudah putus harapan tentang rahmat Allah, tapi kemudian rahmat itu turun karena ada kelembutan hati memberi minum seekor anjing. Tapi ini mesti dipahami bahwa tajuk kita tentang rahmat. Saya tak ingin lepas kajian ni semua balik nak beli anjing. Adapun masalah anjing ada hadis lain.
Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Makanya lama wahyu turun, sampai akhirnya Khawlah mengambil tangkai sapu ke bawah tempat tidur, dapatlah al-jarwu. Jarwu itu anak anjing, maaf, dia tengok bangkai anak anjing, tak berbau busuk sebab di Arab kering, tak tercium bau. Setelah dibuang, barulah turun Jibril alaihissalam. Jibril, mengapa lama tak turun? Kata Jibril, sebab ada bangkai anak anjing. Kenapa Allah tak bagi tahu Nabi Muhammad SAW? Padahal Allah Maha tahu. Allah hendak beritahu kepada umat ini, nabiku pun, rasulku sekalipun, kalau ada bangkai anak anjing, bangkai anak anjing, apalagi sampai anjing bulldog, anjing herder 3 ekor dipelihara, rahmat tak turun? Malaikat rahmat tak turun? Malaikat maut turun? Oleh sebab itu mesti kita pahami baik-baik. Maka yang keempat ini adalah bahwa ada rahmat dalam hati walaupun kepada makhluk najis. Tapi ini syariat. Hadis tentang perempuan memberi minum ini bukan umat Muhammad SAW. Ini Bani Israel sebelum datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, seorang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, dia tambatkan untanya di luar khemah, lalu kemudian unta itu berbunyi, kuda berbunyi, keledai yang ada di luar berbunyi meringkik, lalu kemudian dia pun keluar, heran apa sebab terjadi. Disampaikan cerita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya, tadi manakala aku membaca surah Al-Kahfi, binatang yang ada di luar khemah semuanya berbunyi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya malaikat turun membawa rahmat kerana ayat Al-Quran yang engkau baca, dan binatang-binatang itu melihat malaikat membawa rahmat tersebut. Maka kita selalu berkata selepas baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna, rahmati kami, turunkan rahmat kepada kami, bil Quran, tawassul dengan bacaan Al-Quran, maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa rumah itu menjadi kuburan? Rumah menjadi kubur karena tak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Alhamdulillah, hari ini hampir setiap rumah umat Islam terdengar suara-suara ayat-ayat Al-Quran. Tiap hari kita dengar suara dari jendela, dari tingkap jiran kita, kita dengar suara ayat Quran. Manakala kita bertamu, kita tengok rupanya television, tidak dia membaca. Apa bezanya kita membaca dengan TV, dengan laptop, dengan handphone? Bila kita membaca ada niat, sedangkan bila alat yang membaca komputer tak ada niat. Sedangkan yang dinilai dari amal kita ini adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Makanya kalau kita mendengar ada orang membaca Quran tepat pada ayat sajadah, maka kita disunahkan sujud tilawah. Tapi bila yang kita dengar MP3, MP4, maka kita tidak dianjurkan untuk sujud karena dia tidak ada niat di dalamnya. Begitu juga dengan amal perbuatan yang tidak ada niat, maka tak ada balasan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang membelinya, lalu mensedekahkannya, orang yang mendengarnya tetap mendapatkan pahala karena dia sudah membimbing hatinya kepada kebaikan dan kebenaran, daripada dia mendengarkan musik yang melalaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Ada setengah manusia yang membeli lahwal hadis. Kata Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, lahwal hadis adalah musik yang melalaikan dari Allah SWT. Adapun musik yang mengingatkan tentang salat, tentang mengingat Allah, religi, tentang musik agama, baik, tak salah. Tapi yang melalaikan, melupakan, maka masuk dalam wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Lahwun
La'ibun, permainan. Lahwun, senda gurau, yang hanya membuat orang la takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di akhirat itu orang-orang yang dilupakan, yang dilalaikan Allah. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Nasinahum, kami lupakan mereka. Kami tak pernah menyebut mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana mereka melalaikan kami dan melalaikan hari pertemuan perjumpaan dengan kami, maka kami juga melalaikan mereka, tak pernah menyebut dan mengingat mereka. Mudah-mudahan majelis kita bukan majelis lalai, bukan majelis lara, bukan majelis laib, bukan majelis lara sia-sia. Makanya seorang yang memain-mainkan batu, lantai Masjid Nabawi masa itu belum lagi ada lantai penutup, pasir dibiarkan begitu saja. Lalu ketika Nabi menyampaikan khutbah, ada seorang lelaki memainkan batu yang ada di pasir itu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang memain-mainkan batu-batu di lantai faqad lagha, dia sudah sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang melakukan sia-sia maka tiada Jumat baginya. Padahal Jumat turunnya rahmat. Kenapa rahmat hilang? Karena melakukan perbuatan lagha, sia-sia. Yang paling dikhawatirkan, ditakutkan adalah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, kelima ke-6. Yang ke-6, orang yang tidak mendapatkan rahmat. Dan orang yang mendapatkan rahmat adalah Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim aku ambil dari namaku. Wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku beri nama rahim itu dari namaku. Maaf, rahim yang ada dalam perut perempuan bukan dari bahasa Melayu. Kita menyebutnya rahim, tapi itu diambil dari Asmaul Husna Rahman. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, maka aku turunkan rahmat kepada dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus silaturahim, maka aku putuskan pula hubungan dengan dia. Putuslah rahmat kasih sayang Allah kepada dia. Makanya sebanyak apapun amal orang, sepakat hadis sahih Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tapi sholat dia banyak, puasa dia banyak, haji umrah dia banyak. Kenapa dia tak masuk surga? Karena masuk surga bukan karena sholat, puasa, haji dan umrah. Masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang memutus tali silaturahim, putus rahmat Allah dari dia, maka dia tak masuk ke dalam surga. Maka hadis sahih Bukhari, la yadkhulul jannata qati'un. Hadis sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ada kata rahim, putus, maknanya memutuskan silaturahim, putuslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis kita ini sebenarnya majelis silaturahim, majelis menyambung lagi rahmat Allah. Tahun lepas 2018 saya datang, 2019 datang lagi dengan niat menyambung silaturahim. Man ahabbahi usatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Umur panjang, murah rezeki, rahmat Allah. Umur panjang rahmat Allah, murah rezeki rahmat Allah. Tapi manakala putus tali silaturahim, umur tak lagi ada rahmat berkahnya, dan rezeki pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa ini rezeki dia, tapi kemudian dihapus Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya karena dia memutus tali silaturahim. Itulah makna ayat dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah sudah tetapkan bagi mereka rezeki dan rahmatnya, tapi karena perbuatan mereka rahmat itu dicabut Allah. Kenapa? Karena perbuatan memutus tali silaturahim. La yahillu li muslimin, tak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, memutus silaturahim pada saudaranya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Maka siapa yang dah putus 2 hari hampir 3 malam, inilah masanya menyambung balik yang putus. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari, kata orang Melayu.
Tapi hati yang rusak itu kalau dibandingkan dengan betapa rahmat Allah tercabut, pilih mana? Mempertahankan sakit hati dan marah, atau menyambung rahmat dengan turunnya rahmat dengan menyambung silaturahim? Pastilah orang akan memilih yang lebih besar dan yang lebih hebat, yaitu dengan menyambung tali silaturahim. Amin muslimah, ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka berdua. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar, gugur dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun kayu yang kering dihembus angin kencang, begitulah lepas dosa-dosa dari tangan orang yang sudah berjabat tangan karena menyambung tali silaturahim. Yang terakhir, yang ketujuh, rahimallahu mara'an aiqaza ahlahu. Rahimah, Allah menurunkan rahmat bagi seorang suami, aiqaza ahlahu, yang menjagakan istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Bila tadi malam ada puan yang sholat tahajud kerana dijagakan oleh suaminya, maka suami menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya alhamdulillah terjaga malam tadi tahajud Ustaz Somad. Kerana dia menjagakan? Tidak, kerana batuknya tak putus sebab rokok tak berhenti. Tapi kalau terjadi sebaliknya, bagaimana kalau perempuan itu pula yang menjagakan, membangunkan, wake up, bangkit? Maka hadis pula menyebut rahimallahu ra'atan aiqazat zaujaha. Allah menurunkan rahmat bagi seorang perempuan yang menjagakan, membangunkan suaminya dan anak-anaknya, walaupun ini bukan kewajiban dia. Karena kewajiban ini ada pada laki-laki. Ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Tapi kemudian ada perempuan yang membuat suaminya bertaubat kerana dia selalu membaca Quran, menjaga hijabnya, menjaga solatnya, doanya tak putus. Setiap malam dia bacakan Yasin. Ya Allah, berkat kemuliaan Yasin ini bukakanlah pintu hati suamiku untuk sembahyang ya Allah. Kalau tidak juga aku serahkan dia pada Engkau ya Allah. Kalau nak tenggelamkan macam Fir'aun, tenggelamkanlah ya Allah. Tak boleh. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Kerana Nabi Muhammad SAW pun manakala diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau ada satu doa mustajab, kalau engkau doakan ini rata mereka ini dengan tanah, habis semua. Kata Nabi SAW, biarlah doa itu kusimpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Patah giginya, berdarah terompah kayunya, dan saat itu datang malakul jibal, malaikat, tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar ya Muhammad SAW, kuratakan mereka dengan tanah. Tapi apa doa dia? Allahumma asallah ayyab'atha, mudah-mudahan Allah akan membangkitkan anak cucu mereka, man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Akhirnya orang Taif, suku Saqif, kampungnya Taif, 91 km dari Makkah Al-Mukarramah, hari ini 100% semuanya bersyahadat kerana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan yang baik-baik, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 orang-orang yang mendapatkan rahmat menurut hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bila datang ustaz bagi tazkirah ke Sabah, dia mengatakan ada 10 yang dapat rahmat, berarti ilmu dia lebih banyak daripada saya. Bila ada ustaz pula berceramah, ada 5 yang dapat rahmat, berarti waktu dia lebih sikit daripada saya. Maknanya ilmu tak terbatas. 7 saya sampaikan, akan disampaikan ustaz-ustaz lain dalam majlis-majlis yang lain. Terus mengaji. Mengaji ini sama seperti berjalan di tepi pantai. Makin kita berjalan ke tengah, tenggelam lutut. Masih masuk ke dalam, tenggelam pinggang. Masuk lagi ke dalam, tenggelam leher. Islam makin dikaji, makin terasa bahwa kita miskin dan tak punya apa-apa. Jangan pernah berhenti mengaji. Orang yang berhenti mengaji, dialah orang yang jahil. Lebih baik menjadi jahil di tengah ulama daripada menjadi alim di tengah juhala. Saya merasa jahil di tengah para ulama-ulama kita. Ustaz Abdul Somad, ini ulama kita yang datang berdakwah ke Sabah. Tahun berapa Ustaz?
74 dalam hati saya, 3 tahun lagi saya baru lahir. Mereka sudah berdakwah, dikenalkan dengan para ulama mukhlisin, menegakkan agama Allah. Maka kita lebih baik menjadi orang yang fakir ilmu di tengah para ulama, sehingga dengan itu kita merasa terus mencari dan menggali, dan akhirnya ridho Allah lah yang dicari, rahmat Allah lah yang turun. Maka sampailah tujuan, ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari. 60 menit. Bila ada yang bertanya nanti, apa tajuk Ustaz Abdul Somad tadi? Sesuai yang diberikan, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Berapa kata Ustaz Somad tadi? Ada 7. Apa saja yang 7? Saya pun tak ingat, tak apa. Tapi insya Allah video ada, insya Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan